Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas informasi mengenai tentang 7 hal menjadi syarat dicairkannya bantuan PKH Anda maupun bantuan BPNT Anda di tahap yang ketiga bagi PKH dan di tahap yang ketujuh bagi bantuan BPNT. Nah, 7 hal itu apa saja kah? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, setelah Kemensos membuat peraturan baru, yakni diantaranya adalah umur kepala keluarga yang di bawah 40 tahun akan dikeluarkan dari bantuan PKH dan bantuan BPNT. Nah, bantuan ini akan diberhentikan bagi KPM yang berumur demikian. Apakah KPM tersebut akan langsung dicoret secara serentak ataukah secara bertahap? Tentu jawabannya adalah secara bertahap sahabat YouTube. Dikarenakan Kemensos akan siap mengeluarkan atau memberhentikan dari bantuan PKH BPNT itu insya Allah hingga mulainya di tahap awal pencairan bantuan PKH BPNT di tahun anggaran yang baru. Jadi bisa ditebak atau bisa diterawang kalau itu nanti akan diberhentikan pada tahun 2023 nanti. Namun sahabat YouTube, apabila di antara Anda semua kok terjadi bantuannya itu tidak cair di tahap yang ketiga nanti maupun ke tahap yang ketujuh bagi BPNT, ya mungkin ada tahapan mulai dari sekarang dicoret dari bantuan PKH maupun BPNT bagi KPM yang berusia 40 tahun ke bawah. Dikarenakan sistemnya memang adalah sistem bertahap. Jadi ya mohon kebesaran hatinya ya sahabat YouTube ya, apabila nanti Anda yang berumur 40 tahun ke bawah tiba-tiba bantuannya tidak cair. Namun jangan khawatir sahabat YouTube, dikarenakan pemerintah Kementerian Sosial akan menggantinya dengan modal usaha dan memasukkannya ke Dirjen Pemberdayaan Sosial yang di situ merupakan dirjen memberikan pelatihan kepada KPM tersebut agar mengembangkan kreativitas, mengembangkan usaha, mengembangkan modal yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Dikarenakan bantuan itu bukanlah sebuah gaji, hanyalah sebuah bantuan ya. Kalau seandainya tiba-tiba dicabut, ya semoga saja ada rezeki lain. Nah, kemudian sahabat YouTube, kita balik lagi kepada sesuai judul yang telah saya terahkan, bahwasanya 7 hal berikut ini menjadi syarat dicairkannya bantuan PKH Anda maupun bantuan BPNT Anda. Nah, syarat-syarat tersebut apa sajakah? Di sini saya akan membacakannya ya sahabat YouTube ya. Yang pertama adalah agar bantuan PKH Anda di tahap yang ketiga cair adalah yang pertama, yaitu Anda harus terdaftar di DTKS dan harus padan Dukcapil, kemudian harus padan Dapodik maupun EMIS bagi anak sekolahnya. Jadi sudah sering sekali saya sebutkan di sini ya sahabat YouTube ya, bahwasanya terkait data bantuan itu semuanya mengacu kepada data DTKS.
Jadi apabila Anda ingin mendapatkan atau ingin bantuannya cair, Anda harus masuk di data DTKS terlebih dahulu. Kemudian setelah itu akan dicek apakah datanya itu sudah sinkron, sudah padan dengan Dukcapil ataukah belum. Jika sudah padan, kemudian nanti dilihat di situ ada komponen anak sekolahnya apa tidak. Apabila ada sahabat YouTube, maka yang dilihat setelah orang tuanya akan dilihat yakni anaknya. Anaknya datanya DTKS dengan Dapodik atau EMIS sudah sinkron apa belum. Nah, di sini juga sering saya jelaskan di video saya sebelumnya, agar bantuan anak Anda cair itu yakni syaratnya harus data yang di DTKS sinkron dengan Dapodik atau EMIS. Caranya bagaimana? Yakni Anda harus menghadiri atau menemui operator sekolahnya masing-masing untuk mengecek apakah data anak Anda sudah sinkron antara data Dapodik dengan DTKS maupun data EMIS dengan data DTKS. Jika sudah sinkron, maka dipastikan insya Allah di tahap ketiga nanti bantuan Anda bisa cair kembali. Kemudian yang kedua adalah harus mempunyai rekening yang aktif dan tidak gagal om-spam. Jadi Anda semuanya harus punya rekening yang aktif ya sahabat YouTube, kemudian tidak gagal om-spam. Artinya gagal om-spam itu adalah apabila di data DTKS dengan yang di data perbankan itu tidak sesuai, maka itu dinamakan gagal om-spam. Maka perbankan tidak akan mencairkan bantuan Anda selagi bantuan Anda masih bermasalah, masih belum padan antara DTKS dengan data yang diperbankan. Jadi apabila sudah sesuai, sudah sinkron, maka perbankan bisa mencairkan bantuan PKH Anda. Kemudian hal yang ketiga adalah nama Anda harus masuk di SK SP2D. Jadi ini syarat utama, termasuk salah satu syarat utama yang disebut KPM PKH itu adalah KPM yang sudah di SK-kan dan sudah masuk di surat pencairan PKH, artinya surat SP2D ya sahabat YouTube ya. Nah, jika nama Anda ada di surat SP2D, maka insya Allah Anda termasuk golongan orang yang cair bantuannya di PKH tahap yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini adalah bukan KPM yang ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah. Artinya masih layak ya mendapatkan bantuan PKH. Kalau sudah ditidaklayakkan dikarenakan sudah sejahtera, ada yang diangkat jadi ASN, ada yang jadi TNI Polri, bahkan ada yang diangkat menjadi P3K atau PNS. Nah, itu semuanya tidak boleh ya sahabat YouTube ya, atau ekonominya sudah merangkak ke atas, artinya sudah sangat sejahtera. Nah, ini KPM-KPM ini maka tidak bisa mendapatkan atau tidak boleh lagi mendapatkan bantuan PKH dikarenakan sudah ada temuan dari pemerintah desanya masing-masing dan sudah ditidaklayakkan. Kemudian syarat yang kelima agar bantuannya PKH itu cair, bukan termasuk pendamping PKH. Jadi apabila anak Anda misalkan ya sahabat YouTube ya, menjadi pendamping PKH, maka keluarga tidak boleh menerima bantuan PKH. Jadi bisa dipastikan ya sahabat YouTube ya, apabila ada anak KPM menjadi pendamping PKH, maka tidak boleh mendapatkan bantuan PKH lagi. Jadi syarat yang keenam adalah bukan termasuk pendamping PKH. Kemudian syarat yang ketujuh adalah
bukan KPM yang terekod sejahtera melalui geotagging yang sudah dilakukan oleh pejuang muda, kantor pos, dan pendamping PKH. Jadi kemarin pihak kantor pos melakukan geotagging beserta pendamping PKH juga melakukan sagis ya sahabat YouTube ya, yakni dengan memfoto rumah-rumah KPM. Apabila di situ ditemukan bukan termasuk KPM yang terekod sejahtera, maka bantuan PKH Anda masih bisa cair di tahap yang ketiga nanti. Nah, itulah sahabat YouTube 7 syarat agar bantuan Anda bisa cair di tahap yang ketiga nanti. Harus dipenuhi semuanya ya sahabat YouTube ya. Apabila di salah satu ini ada satu hal saja yang belum Anda lakukan, misalkan datanya belum sinkron antara Dukcapil maupun dengan Dapodik, maka ya bantuannya tidak bisa cair sahabat YouTube. Maka dari itu harus memenuhi semua 7 syarat ini agar bantuan PKH Anda bisa cair di tahap selanjutnya. Kemudian dengan bantuan BPNT juga seperti itu. Ada 7 syarat yang harus diketahui para KPM BPNT yang menjadikan bantuan Anda bisa cair kembali di tahap yang ketujuh. Yakni yang pertama, terdaftar di DTKS dan Dukcapil ya sahabat YouTube. Kemudian yang kedua, mempunyai rekening aktif dan tidak gagal OMSPA. Kemudian yang ketiga, sudah masuk di SK SP2D, artinya sudah ditandatangani oleh Kementerian Sosial di SK SP2D tersebut. Kemudian selanjutnya bukan termasuk pendamping TKSK. Nah, kemudian selanjutnya bukan KPM yang terekod sejahtera. Kemudian selanjutnya adalah KPM PKH bukan penerima bantuan BLT-DD. Patut Anda ketahui ya sahabat YouTube bahwasanya penerima bantuan BLT dana desa itu tidak boleh menjadi KPM PKH maupun KPM BPNT juga. Jika diketahui ternyata penerima bantuan BLT dana desa itu ternyata juga menerima PKH, maka harus memilih apakah memilih PKH ataukah memilih BLT dana desa. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.